gue pun nggak bisa bayi tabung. Karena kasarnya tabungnya pun udah nggak ada, tabungnya pun udah rusak. Yang bisa merendahkan atau meninggikan diri lo tuh cuma lo sendiri. Orang bisa menghina gue, masalah gue mau anggap di kuping gue apa enggak kan terserah gue. Perempuan, lo perempuan apa? Misalnya cowok ngomong lo nggak bisa punya anak. Laki gue tanya, emang semua laki bisa ganti ban mobil? Kagak juga. Sedikit gitu ya Kak, perjuangan kakak angkat rahim ya Kak? Ya. Ini kan masih belum banyak mungkin wanita Indonesia yang kadang entah bisa menerima atau keluarganya yang apa kamu angkat rahim, kenapa? Gak bisa punya anak, kamu bukan perempuan. Bener. Gitu, repot. Buat gue, apalagi gue yang operasi akhirnya hysterektomi kemarin itu kan udah operasi ke entah berapa belas atau ke berapa, gue udah gak ngitung deh dari hari pertama gue mulai datang bulan, which is berarti udah 20 tahunan kan tiap berapa tahun operasi. It's okay gitu. Sekarang gini, jangan pernah merasa keperempuanan lo itu ada dari lo bisa punya anak apa enggak. Karena gue punya banyak sekali teman perempuan yang maaf ya kagak bisa ngurus anaknya, dikasih anak berentet banyak udah kayak kelinci apa kucing gitu. Tapi lo gak bisa ngurus anak lo tinggalin, lo cuma kasih sama si mbak. Lo bahkan tidak ngerti kalau gue tanya, emang lo kelas berapa anak lo sekarang? Kelas berapa ya mbak gitu. Gue lebih baik dari mereka menurut gue. Gitu. Dan kedua, yang bisa merendahkan atau meninggikan diri lo tuh cuma lo sendiri. Orang bisa menghina gue, masalah gue mau anggap di kuping gue apa enggak kan terserah gue. Betul Kak. Iya kan, selalu gue bales gitu. Maksudnya, perempuan, lo perempuan apa? Misalnya cowok ngomong lo nggak bisa punya anak. Laki gue tanya, emang semua laki bisa ganti ban mobil? Kagak juga. Emang semua laki nggak juga kan? Apakah karena satu hal itu gue merendahkan lo? Betul. Kan enggak juga gitu. Ini laki-laki pada bergumam, iya juga sih. Itu ada suara di belakang, ada suara di belakang. Kayaknya gue kagak bisa nih ganti ban mobil karena ini gue sama kamera depan gue barusan kameramen kita ngeles, tapi kan gue adanya Vespa gitu katanya gitu. Iya. Ngeles aja lu. Bisa nggak ganti tapi ya kan intinya gitu kan. Cuman ya it's not, lo tidak dijudge dari apa yang bisa dan nggak bisa lo lakukan. Nah masalahnya kalau sampai ke bawah hati nih gitu. Kan di kitanya yang punya kupingnya, bukan dia nyalanya. Lo ngizinin itu sampai ke bawah hati nggak sih gitu? Kayak itu yang harus gue pelajari gitu dari diri gue ya Kak. Karena sebagai perempuan itu kan terlalu banyak tuntutan ya Kak. Gak usah ngomongin soal punya anak dulu deh. Kamu gak kerja, nanti kamu gimana gak bantu suami? Gak kerja, gini. Perempuan kok kerja di rumah. Udah kerja. Iya, soalnya lo ambil hati gitu. Gue dengerin pun enggak gitu. Gue makan dari lo nggak? Enggak. Gue nyusahin hidup lo nggak? Enggak, gue tapi nggak suka liat muka lo. Gue juga enggak, sayang gue nggak tahu muka lo kayak gimana. Kalau gue aja repot banget hidup lo, iya nggak sih? Kayak maksudnya gue nggak punya waktu untuk memikirkan semua orang. Ada gue bikin lingkaran sendiri, kayak misalnya kita bikin list sendiri. Orang yang emang penting buat gue dan akan gue adalah misalnya kayak bapak ibu, adik gue. Udah segitu aja, sisanya mah ya elah nyusahin hidup lo kagak gue. Bener. Jadi nggak perlu dengerin, nggak perlu bawa ke hati. Jadi seandainya pun kita menjadi orang-orang yang merasa ya ampun, misalkan gue nggak punya anak, udah umur segini teman-teman gue pada punya anak, ya itu salah kamu. Iya nggak, dan ya udah gitu, nggak jaminan juga bahwa nanti di hari akhir itu lo perempuan di mata Tuhan gitu ya, lo tuh lebih bener dari lo bisa punya anak, nggak juga. Yang dilihat tuh perbuatan lo kok sehari-hari. Betul sekali ya, itu tepuk tangan buat kamera. Dan saya tuh sangat mengagumi dengan pemikiran seperti itu karena mungkin masih belum banyak ya, namanya juga wanita-wanita gitu kan di Indonesia gitu ya. Nanti yang ngomongnya orang tua atau yang ngomongnya pihak dari keluarga pasangan itu kan ngebuat akhirnya kok salah banget, padahal mungkin sebenarnya hidupnya dia achieve-nya udah banyak, entah dia bekerja, entah dia apa. Ya, dan itu seolah-olah nggak terlihat gitu kan. Ya udah gitu ya. It's okay, orang, dan gue rasa sampai semodern apapun orang nanti akan tetap ngomong kok. Ya udah diemin aja sih. Benar. Sama lo nggak nyusahin orang gitu. Iya, itu paling penting daripada lu hidupnya nyusahin orang, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu. Anak lo berentet tapi lu nyusahin orang gitu kan. Iya. Tapi Kak, pas kakak tahu gitu ya, awal tahunnya berarti apa 20 tahun yang lalu kan enggak dong ya? Oh iya, dari awal gue udah tahu. Karena gue kan sudah melewati banyak hal. Kalau kita cuma ngomong kista, miom, apalah itu sih hampir 90% perempuan yang memang sudah dewasa atau udah pernah berhubungan seksual aktif itu pasti udah punya atau udah menstruasi udah. Jadi gak usah panik pada saat punya kista, miom, apalah segala macam. Juga operasi-operasi yang gue lewatin tuh udah
Buset. Gue pernah numbu kayak sejenis tumor atau apapun hampir segede timun suri di belah dua kok di kiri, di segala udah gitu. Gue sudah tahu bahwa gue pun nggak bisa bayi tabung karena kasarnya tabungnya pun udah nggak ada, tabungnya pun udah rusak, lo mau apa gitu. Dan berbagai operasi. Cuman kemarin itu secara kenyataan akhirnya bener-bener gue ngelihat kosong diangkat gitu loh. Makanya gue bikin tato rahim gue yang kosong itu kan di kiri gue gitu. Tapi ada nggak sih Kak rasa kayak, ya namanya juga kakak kan tetap manusia biasa ya. Nggak mungkin lah nggak ada di titik paling nolnya gitu. Kakak merasa itu sebagai titik paling nol kakak atau sebenarnya ada hal lain yang... Titik paling nol gue itu, adik perempuan gue itu mau nikah. Itu gue antara operasi keberapa sampai keberapa deh gue lupa gitu ya. Saking banyaknya. Nah gue tuh tahu dia nikah. Kalau nggak salah ya dia nikah. Terus gue tuh mulai berpikir, anjir one day nih dia bakal, Kak gue hamil gitu. Karena kan udah nyampe umur-umuran teman-teman gue tuh udah mulai hamil, bawa stroller lah, ini itu gitu kan. Tapi masih, oh ya udah deh gitu kan. Nah gue udah berpikir nih, one day pasti adik gue akan ngomong, Kak gue hamil gitu. Gue tuh sempat ala-ala latihan gitu tuh, bersiap. Wah kalau sampai ada ngomong, ada Kak asli kata gue. Gitu kan, wah ala-ala gitu kalau adek gue nanti ngomong, sampai kejadian beneran, gue lagi nyetir, gue inget banget, gue di Fatmawati perempatan, gue lagi nyetir, telepon gue bunyi, adek gue telepon, kakak gitu, dia ngomongnya apa waktu itu, kakak mau jadi tante atau apalah gitu. Reaksi gue adalah apa sih gue waktu itu, pokoknya intinya gue bilang baterai gue habis apa signal gue hilang, dan gue shock, dan gue ngecek tuh sama dia, kira-kira kamu lahiran kapan gitu kan. Dia sebutlah kapan, dan gue make sure pada tanggal itu, bulan itu gue ada tour. Gue nggak kepengen ada di situ. Lo tahu sebelum gue tour pengennya tuh nganterin dia mesti berobat apa ngecek gitu. Ternyata hari itu dia mesti lahiran. Jadi pas dia lahiran adanya gue. Berarti segala latihannya Kamelani, segala macem jadwal yang sudah dibuat kelar. Dan gue mengulangi hal yang sama pada saat dia ngomong dia hamil lagi. Dia kan juga berhati-hati ngasih tau gue kan, karena tahu. Nah kemarin itu juga pas gue operasi histerektomi ini, nggak berapa kemudian adik gue yang satu juga telepon. Kita akan punya bayi. Gue tahu setengah mati dia berusaha nyampein itu tuh dengan sangat berat ya gitu. Aku tahu kakak panjang banget introduksinya gitu, panjang gitu muter-muter. Gue udah apaan cepet dah. Gitu. Akhirnya kakak bilang ya, titik-titik nol gue tuh lebih di situ sih. Oke, jadi bukan ketika kakak sebenarnya udah tahu dari lama gitu ya bahwa one day ini bakal diambil, bakal kejadian, tapi ternyata bukan di situ titiknya. Karena kan kalau kita kan titiknya ketika dokter mungkin memvonis nanti ini akan diambil, kita kayak enggak, gue santai banget tuh dokter sampai kadang lu tenang aja dok, kulitnya santai. Begitu, tapi kalau udah tahu nih pada mau punya anak itu yang ngerasanya dunia tuh berputar dengan sangat cepat gitu ya kak. Adik gue yang pertama tuh anaknya gue nggak mau pegang sampai berapa bulan gue baru mau gendong. Dan dia sekarang jadi anak yang bener-bener kembaran gue banget. Doyannya menyelamatkan bumi, padahal masih kecil. Menyelamatkan bumi, mau jadi vegan, ini itu. Iya gue bilang nih kenapa jadi kembaran gue. Kalau mungkin buat Kamelani udah menerima gitu. Kalau keluarga sendiri kak? Oh mereka tahu ini kan perut gue, rahim gue. Jadi mereka gak bisa ngomong apa-apa ya kak? Walaupun lo orang yang sehat, orang yang paling bisa menentukan. Gue gini, gue pas kemarin hari ibu atau apa gitu luar negeri, gue liat postingan, gue lupa di Julia Roberts atau Angelina Jolie atau siapa gitu, gue lupa. Mereka nulis, sederhana banget, Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di luar sana. Semoga mereka menjadi ibu yang baik. Ibu yang boleh menentukan sendiri kapan dia mau jadi ibu. Ibu yang boleh menentukan sendiri kalau dia emang gak pengen jadi ibu. Kan badan gue. Mereka mungkin boleh sedih kalau ya karena gue kesakitan, karena gue apa. Tapi orang tidak boleh sedih. Lo gak mau punya anak. Loh kan ini badan gue. Badan gue adalah otoritas gue menurut gue gitu. Akhirnya karena gue juga bekerja di Rumah Harapan segala macam, gue banyak sekali mengurusi kasus-kasus di mana orang akhirnya tidak siap punya bayi, mereka belum kerja atau mereka masih muda, mereka masih pada intinya nggak siap. Begitu gue tanya, ya, kenapa waktu itu belum siap punya bayi? Abis nyokap gue udah minta. Ngerti nggak? Ngerti kak. Bukan dia sebenarnya. Bukan Allah yang benar-benar permintaan di luar sana. Permintaan gitu ya, atau kak. Malu, masa mama arisan nggak bawa bayi?
gimana yang arisan siapa, tunggu dulu ulang gitu, bukan bermaksud tidak sopan ya gitu, maksudnya cuman menurut gue selama itu bukan hal ngaco, bukan lo ngedrugs atau lo jalan-jalan telanjang atau lo ngomong kurang ajar, selama masih dalam hal normal, badan lo adalah otoritas lo. Itu juga kan yang kemarin gue perjuangkan di RUU RPKS misalnya.